sebelumnya bekerja di Puskesmas Manis Mata, jauh, dan baru 1 minggu ini ditugaskan di Puskesmas Bantuan. Selain itu, saya juga diberikan tanggung jawab sebagai kepala puskesmas yang baru. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Ini nanti kepala puskesmas di tempat ibu-ibu nih kalau mau berobat. Saya yang koordinatornya ya. Saya apa? Saya nggak lari kemana-mana, balik lagi ke Ketapang. Karena sekolah pun saya disekolahkan sama Pemda Ketapang. Jadi saya mau balas budi lah, karena sudah disekolahkan tinggi-tinggi sama masyarakat. Saya mengabdikan diri untuk masyarakat. Kebetulan hari ini kami datang terlambat bukan karena apa? Karena kami pun kaget lihat jadwal. Katanya jadwalnya bukan hari ini seharusnya ya. Nah, dapat telepon dari sekolah, jadi kami buru-buru. Sudah kami kirimkan nih tim penyuluhan kami, tapi di sini minta ada dokter. Sebenarnya dokter kami ada, udah turun, cuma di SD mana ya? Di SD 13. Pengalaman yang sudah, saya ini tim vaksin juga saya di Manis Mata. Turun. SD. Namun kalau di sini masih enak, masih bisa lewat sana. Termasuk baik. Kalau udah dilihat sekarang hampir 80% untuk anak SD-nya divaksin. Dan syukurnya sampai saat ini sehat semua. Padahal akses susah. Bayangkan, kan ini kan vaksin ya. Ibu mungkin yang takut-takut tuh takut akan kipinya. Kipi itu gejala yang muncul setelah divaksin. Nah, bayangkan di Manis Mata tuh susah akses untuk ke rumah sakit. Mereka berani membawakan anak, bukan apa, karena memang udah dipersiapkan. Seandainya anak demam tuh harus kayak gimana, udah dipersiapkan sampai ke tenaga kesehatan di desa-desa pun udah lihai menanganinya. Nah, sampai saat ini belum ada yang harus sampai kami rujuk ke rumah sakit. Apalagi kita yang aksesnya mudah, bisa dijemput pakai ambulan, bisa diantar pakai kendaraan sendiri. Nanti ini kan tim udah persiapan mau sosialisasi, biar tim dulu sosialisasi apa yang nanti saya perlu tambahkan, nanti saya tambahkan, atau ada yang ibu mau tanyakan ke saya. Ya, jadi ini kesempatan saya kasihkan ke tim promosi kesehatan, nah ya. Saya sebagai penyuluh kesehatan di Tuan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, sebelumnya ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang di belakang ada yang tahu enggak vaksinasi itu apa? Tidak ada Pak. Tahu biasa deh, yang jawab padatnya biasa deh tahu gitu. Penyuntikan, apa yang disuntikan? Obat apa tuh? Itu dalam bentuk apa? Itu adalah virus yang dilemahkan. Habis itu virus itu disuntikkanlah ke tahan vaksinnya. Nah, kenapa anak-anak perlu divaksin? Ada yang tahu dah? Nah, dari data Kemenkes RI di sini 1 sampai 2 dari 10 orang anak di Indonesia itu tertular COVID-19. Nah, jadi anak-anak itu sangat rentan terhadap COVID-19. Makanya harus divaksinasi. Aman tidak sih vaksin ini untuk anak-anak? Nah, tadi kan ada yang nanya tuh. Aman tidak ya vaksin untuk anak-anak? Aman tidak kira-kira? Aman tuh. Hah? Aman. Oh, masih ragu. Nah, vaksin ini kan adalah program pemerintah yang pastinya udah dijamin keamanannya oleh pemerintah itu sendiri. Kita kan ada badan BPOM ya. Itulah seleksinya di situ.
ada uji klinis segala macam. Terus kapan dan di mana aja anak-anak itu bisa menerima vaksin? Kalau vaksin anak-anak itu dimulai pada tanggal 22 Januari 2022, itu sudah dimulai untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan vaksin itu di mana aja? Sebenarnya bisa dimanapun. Belum ada vaksinnya di sini? Hah? Ya. Apa tuh? Vaksin apa saja yang ibu tahu? Sinovac, Pfizer, Astra. Nah, ada 3 macam. Kalau untuk anak-anak itu akan diberi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu akan mendapatkan vaksinasi jenis Sinovac atau Coronavac. Nah, itu dikhususkan untuk anak-anak. Di aplikasi juga biasa kan ada orang tua tuh yang masih minta pakai Sinovac. Sekarang kalau di aplikasi itu udah dikunci, orang tua udah tidak bisa lagi mendapatkan vaksinasi jenis Coronavac atau Sinovac tadi itu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun itu akan dikasihkan Pfizer. Berapa kali vaksinnya diberikan? Kalau untuk Sinovac itu rentang waktunya 28 hari. Jadi setiap anak itu mendapatkan 2 kali suntikan. Yang vaksin pertamanya itu setelah vaksin pertama 28 hari untuk mendapatkan vaksin kedua. Sedangkan untuk Pfizer itu 21 hari. Jadi vaksin pertama. Setelah biasanya ada efek samping. Nah, itu yang banyak ditakutkan. Nah, di sini apakah ada anaknya yang udah vaksin atau di sini semuanya anaknya belum pada vaksin? Yang udah yang mana? Mana? Ibu, anaknya setelah disuntik ada reaksi apa, Bu? Demam. Apa lagi, Bu? Batuk pilek. Nah, itu setelah vaksin berapa jam setelah vaksin atau seminggu setelah vaksinnya, Bu? Oh, udah lewat harinya. Nah, untuk efek samping dari vaksinasi itu tuh bermacam-macam, tergantung kondisi badan orang tersebut. Biasanya tuh kalau misalnya yang efek samping lokal seperti nyeri, bengkak, peradangan, kemerahan, gatal, bahkan demam. Nah, terus biasa disertai dengan batuk juga ada, sakit kepala, penurunan selera makan, diare, muntah, nyeri otot, lemas, dan biasanya ruam di kulit. Biasanya ada juga seperti itu. Nah, terus apa saja sih yang harus disiapkan sebelum anak itu vaksin? Nah, terus jangan lupa sebelum vaksin itu disuruh makan dulu. Memang kita ada kasus di SD T7. Nah, ada anak tuh langsung heboh gitu, kasar itu. Karena anak itu setelah disuntik langsung lemas. Saya vaksin, Bu. Langsung lemas. Jadi pas ditanya kenapa? Karena dia belum makan terus takut. Nah, sekali yang dikasih makan, sudah dikasih minum, segar kan dia. Balik kali lagi kan kita kontrol lagi besoknya, apakah anak ini masih lemah atau enggak. Oh, sekali kita lihat udah dah, Bu, kata mamanya, udah main-main dah. Nah, berarti kan diharuskan Pak, pokoknya itu koordinasi, makan dulu. Nah, dipikirkan dulu badan anaknya, terus jangan ditakut-takuti. Boleh tunda kalau misalnya suhu tubuh anak itu lebih dari 37,5. Jadi ditentukan pas pelaksanaan vaksinasi ada 4 meja. Meja 1 itu pendaftaran, meja 2 screening. Nah, pas di meja 2 itulah nanti suhunya dicek. Nah, terus nanti ibu-ibunya ditanya apakah anaknya
ada penyakit bawaan atau enggak. Nanti ada dijelaskan di video kedua.